الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kudrah, dengan kuasa Allah wal iradah dan kehendak Allah pada hari ini, hari Jumu'ah. Seperti biasa kita mengkaji kitab syarah mengenai Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan pada pagi ini ya, ibu-ibu selamat bergabung yang menyimak lewat layanan Facebook dan YouTube ya. Seperti biasa, insyaallah kita mengisi subuh kita dengan kebaikan sebagai ciri kita ingin menjadi manusia yang umurnya barokah. Pada subuh ini kemarin sudah kita selesaikan mengenai hati, membedah hati dengan berbagai fasal-fasalnya. Sekarang kita membahas tentang kitab yang baru, bab yang baru tentang Kitabur Riyadhah, Riyadhatun Nafs wa Tahdibil Khuluq wa Mu'alajati Amradil Qalb. Jadi 3 fokus pembahasan dalam bab selanjutnya. Kitab Riyadhatun Nafs mengenai melatih jiwa, mendidik atau menata akhlak dan mengobati penyakit hati. Bisa paket. Melatih jiwa, menata akhlak dan mengobati penyakit hati. Karena ini masih ada kaitannya dengan hati yang kemarin belum tuntas. Di kemarin mah hati yang bolak-balik, sekarang mah cara melatih jiwa, menata akhlak dan mengobati penyakit hati. Gitu. Wa dzalika fi fusul. Dan itu memiliki beberapa fasal-fasal. Beberapa pasal. Sebelum masuk ke pasal pertama, Al-Maqdisi mengatakan, ketahuilah oleh kamu, wahai manusia, annal khalqal hasan sifatul anbiya wasiddiqin, bahwasanya akhlak yang baik merupakan akhlaknya para nabi ya, dan para siddiqin, orang-orang yang benar. Jadi sunnah akhlak yang baik itu merupakan akhlaknya para nabi dan akhlak-akhlak orang-orang yang jujur, benar. Seperti permintaan kita dalam sholat kita. Permintaan orang dina sholat orang agar jadi orang-orang yang berakhlak sifat nabi yang orang-orang siddiqin. Apa ayatnya dalam sholat kita? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ta'ata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. An'amta 'alaihim, siapa saja? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu kata oleh opa. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dimurkai, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani.
Jadi ini disebut akhlak yang baik, sifatnya para nabi dan orang-orang yang benar. Wa anna al-akhlaqas sayyi'ah, adapun akhlak yang buruk adalah samumu qatilah. Akhlak yang buruk adalah racun yang membunuh. Jadi kalau ada orang yang berakhlak buruk, itu racun yang membunuh. Dan kharitu biswahibiya fi sulukis syaitan, yang menyeret pemilik akhlak itu berjalan di atas jalan setan. Wa amradin tafutu jahal abad, dan menyeretnya kepada penyakit-penyakit hati yang akan melenyapkan kehormatannya. Bagi an ta'rifal ilal summa tashmir fi mu'alajatiha, maka seharusnya orang tahu bagaimana cara mengobatinya, penyakit-penyakit tersebut. Maka di sini disebutkan pasal-pasal. Ya, pada surah Asy-Syam yang lalu kita sudah membahas ayat fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa fujur, sifat untuk jadi orang yang jahat, wa taqwaha, sifat untuk jadi orang yang baik, orang yang takwa. Ya wa hadainahu najdain, kami telah tunjukkan dua jalan, thariqas syarr, thariqal khair, jalan kebaikan, jalan keburukan dan jalan kebaikan. Silakan milih. Itu tergantung akhlak. Kalau diterjemahkan akhlak tenon majmu'atu sifati nafsiyah, kumpulan sifat-sifat jiwa, wa a'malil insan, dan kumpulan perbuatan-perbuatan manusia, ya, allati tusawfu fiha, yang disifatkan di dalamnya min hasanin au syai'in, baik berupa yang baik ataupun yang buruk. Itu akhlak, kumpulan sifat manusia atau perbuatan manusia yang disifatkan jadi karakter, baik yang baik ataupun yang buruk. Lamun akhlak yang baik namanya akhlakul karimah. Akhlak yang buruk akhlakul sayyi'ah. Ya, akhlak yang buruk akhlakus sayyi'ah. Atau akhlak yang terpuji akhlakul mamdudah, akhlak yang terpuji mamdudah. Kalau yang tercela majmumah. Atau husnul khuluq atau su'ul khuluq. Husnul khuluq baik akhlak, atau su'ul khuluq jelek akhlak. Ya, kalau mau bercermin kita suka berdoa apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan khalqi, ciptaanku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah khuluqi, akhlakku, perangaiku, karakterku, pribadiku, khuluq. Jadi khalqi imma baik, khalqi imma baik penampilan, lamun khuluqi imma baik akhlak, karakter. Khalqi imma lahir, khuluqi imma batin. Jadi baik lahir je batin. Lamun khalqi ma ganteng cantik dari luar, lamun khuluqi ma cantik dan ganteng dari dalam. Khuluqi ma inner beauty, khuluqi ma outer beauty. Benar gitu?
Bahasa Inggris tak ada. Tak anak ustad namanya saya khulqi. Gabungan dari khulqi sareng huluk. Baik tampan rupana siga bapana kan dan bagerna mudah-mudahan siga Nabi Muhammad. Gitu. Yang nama adalah doa. Gitu. Bab kahiji fi fadilah husnil khuluq wa zammi su'il khuluq. Pasal anu kahiji anu dibahas tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan akhlak yang buruk. Ya. Keutamaan akhlak yang baik dan celaan akhlak yang buruk. Nabi bersabda, "Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi karakter orang baik jeung orang buruk teh sudah ada sejak sebelum adanya Islam. Dulu kata Ustadz bahwa orang jadi baik bukan karena agama sebetulnya nama, tapi memang dari bawaan. Islam datang untuk menyempurnakan dan menjaga eksistensinya. Itu. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ini sudah disebutkan, sudah katanya dalam bab persahabatan dulu sebelum Idul Fitri ya. Bab tentang persahabatan yang lupa dia kan. Wa'lam annan nas qad taqallamu fi husnil khuluq. Ketahuilah bahwa manusia itu suka berbicara, berbincang-bincang, suka membicarakan tentang akhlak yang baik, yang merupakan akhlak yang itu adalah merupakan samar, merupakan buah, yang buah dari amal seseorang itu akhlak, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi akhlak. Gitu. Kalau kita sekali suka nyumbang ke masjid itu belum menjadi akhlak. Tapi kalau setiap ke masjid kita ingin nyumbang terus menjadi akhlak. Ya, jadi sudah dilakukan berulang-ulang. Istiqomah itu jadi akhlak. Kalau baru sekali itu baru amal. Buahnya akan terus menjadi istiqomah. Gitu sih akhlak. Bal zikru kulli minhum ma hadara fi dhihni. Bahkan akhlak yang baik itu merupakan apa yang hadir dalam hatinya dan dalam pikirannya. Jadi sumber akhlak itu hatena. Namun hatena bersih, pasti akhlakna baik. Namun hatena kotor, pasti akhlak kelakuanna oge buruk. Baik tidaknya seorang, soleh tidaknya seorang tidak dipengaruhi oleh kecerdasan, tapi dipengaruhi oleh hati. Jadi lamun hoyong jadi orang bager teu kudu pinter sebetulnya. Nu penting mah hatena bersih. Gitu. Kan ulanya pejabat anu paralintar tapi jelemana ya darolim. Ka uang bantuan sosial Covid corona wae dikorupsi itu. Entah kasal kumaha teh nyebut goblok kumahanya. Terus aya di nu leuwih parah. Sesama rakyat tapi saling memeras ayat itu. Akhlaknya sudah hatena sudah kotor. Kan ayat itu kemarin disebutkan hati yang hidup, hati yang sehat, kolbun salimun. Ada kolbun maridun, hati yang sakit. Ada kolbun mayitun, hati yang mati. Kalau orang sudah tidak ada empati, tidak ada simpati kepada orang lain, itu sudah mati hati nanti.
lalu mesti peduli cuma mikiran diri sendiri, ternyata orang sudah mati hati. Ya, sehingga pejabat oknum yang hari ini masih tidak punya hati. Ya, kemudian bab corona. Lanjut. Kemudian fal jasadu, maka jasad itu adalah yang sering diperhatikan oleh manusia ditimbang atau daripada basar, daripada kata hati. Jadi orang lebih mengutamakan penampilan luar, tapi jarang memperhatikan dari dalam. Ya. Padahal jasad itu cuma kelihatan dari mata. Ya, sementara jiwa, mata hati, mata batin itu hanya nampak dari akhlaknya. Jadi dalam penampilan melihat saya teh ganteng, gelis, tapi anggar orang mah yang diperhatikan itu akhlaknya, kelakuan. Karena on gelis tapi kelakuan siga setan ya. Kok gelis tapi kelakuan siga setan. Siga dina naon lagu Dul Sumbang ini. Nah, aku naon nu bangor lu banu gelis. Nah, aku naon nu gelis loba bangor. Siga nama cenah ngarasa aing hade rupa. Kunta ganti ka salaki teu sidik. Gitulah lagu nate. Jadi ngarasa diri gelis, penampilannya bagus, jadi alakna siga setan, aurat diumbar. Padahal bening hati, mata batin, sanubari itu lebih penting. Karena kata Al-Quran surah Shad ayat 71 sampai 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni khaliqun basyaran min tin. Sungguh aku telah menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruh, maka apabila aku menyempurnakan manusia itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruhku, maka kata Syekh Yusuf Qardawi, al-insanu yataqawwan min unsurain, manusia terbagi dari dua unsur, jasadun wa ruhun, terdiri dari unsur jasad dan unsur ruh. Jasad itu lebih dominan ke tanah, ruh lebih dominan ke langit. Kalau jasad lebih dominan seperti binatang, kalau ruh lebih dominan seperti malaikat. Kalau orang cuma memperhatikan jasadnya, cuma memperhatikan makan, rumah, kendaraan, sandang, pangan, papan, memperhatikan eta tiap hari, makan, minum, senang-senang, eta senang, dia lebih cenderung seperti hewan. Tapi kalau diperhatikan ruhnya, ngaji, sholat, ibadah, agama, hingga hatinya hidup, menjadi orang yang berakhlak baik, maka dia seperti malaikat. Milih mana? Ini sesuai kecenderungan ke ruh, ke langit, atau kecenderungan ke bumi. Maka seorang ulama tabi'in yang bernama Ahnaf bin Qais, tugas orang tua itu menjadi tanah yang menyuburkan dan langit yang menaungi. Langit diperhatikan akhlakna, bumi diperhatikan dunia. Gitu. Fanabbaha, kemudian Allah menegaskan anna jasad mansubun ila tin, bahwa jasad dinisbatkan kepada tanah, sedangkan ruh mansubun ilaih, dinisbatkan kepada Allah ke langit. Fal khuluq ibaratun an hay'ati li nafsi rasiyah,
maka akhlak adalah sebuah bentuk jiwa yang tertanam, yang kuat, yang darinya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang, tanpa memikirkan, tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Jadi mesti jadi akhlak mah tara mikir gitu. Mesti jadi gampang we ngaji tinggal juk, tara mikir. Ngaji entong ngaji. Tah, lamun masih kena mikir ngaji entong eta kan jadi akhlak. Di sini akhlak mah sudah terbawa kepada ruh langit gitu. Jadi mau ada pertimbangan, mau pemikiran, karena sudah jadi akhlak. Sedekah. Mau mikir sedekah entong pasti nyu sedekah. Baca Quran entongnya. Lamun baca Quran masih kena hese. Masih kena belang batong dan jadi akhlak. Jadi akhlak sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah mengakar dalam jiwa, dalam diri seseorang, yang dilakukan dengan mudah, min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin, tanpa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan, langsung aja dilakukan. Eta akhlak maksudnya. Bila perbuatan-perbuatan baik tersebut masih diperlukan pemikiran, diperlukan pertimbangan, padahal sudah jelas ini perbuatan baik, maka itu belum menjadi akhlak. Gitu. Begitu pula perbuatan buruk. Lamun jelema geus biasa melakukan perbuatan buruk tanpa pikiran, ya, tanpa mempertimbangkan baik buruknya, itu jadi akhlak buruk yang melekat pada dirinya. Untuk mabuk teu mikir-mikir naon pertimbangan apapun. Mabuk judi, berarti sudah jadi karakter. Sudah melekat. Itu. Ya sudah nempel. Tak harus dididik, dileletik, diajar, dibubudak supaya akhlaknya menjadi lekat. Ya. Dulu Ustaz punya teman waktu kecil, mau nyari Ustaz lemas pisan. Padahal masih letik ya nih. Jadi mulai sekelas Ustaz di TK, mereka SD sekelas, SMP sok kepenak kan SMA. Nyari Ustaz teh lemas pisan. Abdi mah da kieu nyari Ustaz. Soalnya dari kecil diajarin lemas ke orang tua anak. Amun Ustaz ngobrol jeung sepuh lemas, tapi lamunnya sama mah maneh urang we. Maneh mah teu balik gitu kan. Itu mah lemes we. Ya pas kalau dia lemes orang jadi ngapain? Ya makan bahasa lomanya. Wah si amat teu balik gitu kan. Jadi bahasa biasa, bahasa babat karencangan. Ya kan lelaki patara lemes ka sama orang jangan. Mereka mana? Salira mau mungkin gitu kan ke teman mah, "Kumaha maneh euy?" Gitu kan. Kan ke sama tahun sakitunya. Ya loh maneh mah bawa edan gitu kan. Tapi ya mah abdi mah alim, si eta mah ngomong teh mesti-mestinya wajib sesama gitu. Karena makanan dididik seperti itu karakter dari anak mah. Gitu. Ya, katanya pas dirubahnya sok hese eta. Ya bukan tidak bisa hese. Emang geus biasa gitu. Jika dia kan sama gitu. Aya anu karakterna teh gitu. Naon perempuan teh feminim. Oh. Ya feminim, anggun, aya anu gurudag-gurudug kitu nya. Aya anu gurudag-gurudug sih. Aya nu rusuh, aya bledog-bledog pupus jeprek. Aya nu kitu. Aya nu anggun perempuan teh. Mungkin itu karakter dari kecil enggak? Ya. Aya nu nyerios teh launa moho. Aya anu tong gerewekan aya. Itu gantung karakter dari kecil. Tapi bisa dirubah. Sebentar, di sini ada bab. Aya bab bisa dirubah. Apakah bisa dirubah? Nah, ini ada pertanyaan. Wa qad ja'ama ba'du man ghalabat alaihil batalah fastasqala riyadhah. Maka sekadar pertanyaan, apakah akhlak-akhlak yang tersebut bisa dirubah? Dirubah teh nu akhlak yang buruk bisa menjadi baik, apa atau akhlak yang baik mau jadi buruk bisa dirubah teh? Maka cenah bisa.
Ya, walaupun sebagian orang yang dikalahkan oleh sifat malas yang enggan melatih jiwanya, annal akhlaq la yatasawwaru taghyiruha kama la yatasawwaru taghyiru surati dhahir, mengklaim bahwa tidak mungkin dirubah. Lamun ngejelema geus jadi pemalas, ada orang yang mengatakan, mengklaim bahwa tidak mungkin akhlak tersebut bisa dirubah, seperti bentuk manusia yang juga tidak mungkin dirubah. Jadi lamun terbiasa malas hese dirubah, apa? Nggak mungkin bisa dirubah. Maka senang dijawab bisa dirubah, walaupun sulit bisa dirubah. Jadi lamun aya nyebut saya tahu mah semua bisa dirubah deui, jelema geus kitu tiba heula ta eta teh pernyataan yang salah. Walaupun sulit tapi bisa dirubah. Ya. Cenah kami menjawab, fal jawabu annahu law kanatil akhlaq tuqbalu taghyir lam yakun lil mawa'ij wal wasaya makna. Kalau memang semua akhlak yang disebutkan tadi tidak bisa dirubah, maka nasihat, maka pesan, ajaran tidak berguna apapun. Berarti karena atuh aya nasihat lamun teu bisa dirubah. Ya, jadi ini membantah orang yang mengatakan bahwa akhlak tidak bisa dirubah. Ini dicontohkan ku ieu. Bagaimana Anda bisa melihat sebetulnya? Perhatikan oleh Anda. Ya, naras saydal wahsi yasta'nis. Ada orang yang bisa menjinakkan hewan yang buas. Harimau sakitu takitu buas, tapi bisa nurut eta. Yang dikon binatang. Duduk, gajeleng. Ya, satu wae nu hewas bisa menjadi jinak cenah. Ya, terus anjing bisa dijinakkan, cek itu sangar anjing. Ustaz ngelewatkan kuk. Nya, cek boga teh. Ini itu si anjing teh. Kelo si anjing. Nah gitu kan? Kan anjing kan? Ya, atas si anjing hebat. Kemarin menuju di mana? Kemarin teh ke mana Ustaz teh? Oh, ke Ciwidey, Gunung Negara Padang. Di udah anjing ditutur anjing teh. Si anjing ini lumayan teh. Si Ustaz kan sieun ya. Kun boga no. Kata anjing teh. Jadi memang namanya nu sakitu galak bae bisa ditundukkeun. Gitu ya. Terus bagaimana anjing diajarkan untuk meninggalkan makanan, kuda dididik untuk berjalan dengan baik dan dikendalikan. Kuda wae bisa ditaikan, sapi bisa ditaikan. Ya gajah wae nu badag bisa dikendalikan. Munding wae, kerbau sakit di bawah kuda leutik. Munding badag kuda leutik ali leutik tuntun nuturkeun si munding. Ya, gagal si mundingnya teh boga otak, nggak punya akal. Jadi lamun jelema masih kene hese dirubah, leuwih teh munding. Munding wae bisa dirubah karakterna. Ya. Atau terakhir ke kebun binatang lihat anjing jala roger gitu. Dia akan di sirkus terakhir bulan lalu. Anjing joget ningali manuk naon. Kakak tua bisa make anduk kan asa aneh ya. Terus iya kemarin di sirkus kan si manuk-manuk anu anak teh. Ini pengan aja sedikit penonton teh sama 10.000 diambil ku manuk. Yang perlu cek ka dia ambil uang pasikeun kan itu kan sirkusna. Nyalakan acis di penonton. Didiknya kumaha didiknya dah hese kan. Tapi bisa merubah seperti itu. Buri itu marmot jalan-jalan ke hareup gitu. Kita kadang ngilu ka dia. Mereka sawang segala bisa ta. Semua binatang main di kebun binatang teh. Ya sirkus resep ngali ulki jeung asa teh. Jadi aya sirkus anu teh kamu teh kaya teh. Rugi. Henteu gratis. Ya penampilan aya naon di sisir lah hewan-hewan di sirkus teh. Dimulai manuk, anjing, marmot, bebek, naon di sirkus kan. Kucing, naon
Anjing. Bisa aja tengah latih. Saya ngelatih. Jadi ini membantah bahwa binatang-binatang yang besar buas pun bisa dirubah. Kemudian akhlak orang. Umar bin Khattab yang keras, tegas, semua sieun ke Umar. Namun anu beda kaplok. Tapi pas masuk Islam, Umar jadi orang yang melankolis. Ya, jadi orang yang mudah nangis, sedikit nangis, baca Quran nangis, baca Quran nangis. Umar dia baca Quran nangis. Sehingga didikan santri sama baca Quran nangis, kurang nangis, yang uih kaita beda tipis. Umar menangis karena menghayati bacaan Quran. Orang nangis yang uih teguh ajis. Beda. Ia bisa merubah karakter Umarnya dan bisa merubah karakter Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang lembut, jarang ngambek. Abu Bakar biasa lembut lah, cek babarian cek Aisyah teh. Pas Nabi sakit parah, kata Nabi, gantikan, suruh Abu Bakar menggantikan saya jadi imam. Cek anak Nasorangan cek Aisyah, entong bapak, entong pun bapak, entong Abu Bakar eta mah babarian ceurik. Bapak mah entong Nabi suruh Abu Bakar menggantikan saya. Akhirnya disuruh tah. Nya ada Abu Bakar kaki Allahu Akbar nangis. Ini kan masih lembut pisannya. Orang kan sholat nangis gitu nya. Allahu Akbar ceramah. Cai. Ceramah cai. Kunaon nangis gitu, santri hebat sholat sampai nangis. Wih deh wae kumaha nangis tuh. Tapi Abu Bakar lihat pas ayat zaman Abu Bakar jadi khalifah, Musailamah al-Kadzab bantai yang ngaku nabi ku Abu Bakar di perangan. Jadi karang itu mau berhubungan dengan hukum Allah. Ayat zaman Abu Bakar orang-orang tidak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Di perangan, dia maraya. Ya, jalmi bager, lembut, berhubungan dengan hukum Allah. Jadi berubah jadi sangar, jadi tegas. Ya, tata Islam tidak bisa merubah karakter. Tetapi di sini, memang bahwa karakter seseorang, tabiat seseorang itu rubah, dan untuk dirubah itu sangat sulit. Jadi memang senang untuk merubah sulit. Untuk merubah orang menjadi baik yang asalnya buruk itu sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa tapi sulit gitu. Diperlukan melatih jiwa. Jadi dibiasakan terus menerus baru bisa. Dan Umar juga dilatih terus menerus baru menjadi karakter. Ini bukan tidak bisa, tapi memang saya tidak akui bahwa merubah seseorang itu suatu yang sulit. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka jika ada orang yang berkhayal menyatakan bahwa tidak bisa merubah seseorang, itu pernyataan yang salah. Bahwa ketahuilah bahwa yang dituntut bukan membuang sifat-sifat tersebut. Yang dituntut itu bukan membuang sifat asalnya, tapi mengarahkan sifat yang sudah ada, melatih, mengembalikan hawa nafsu ke tingkat keseimbangan. Jadi lamun jalmi gede amarah na tinggi, bukan dihilangkan amarahna, bukan dihilangkan gede ambakna, tapi diseimbangkan gitu. Diseimbangkan. Ya. Karena pada suatu ketika nanti pada suatu saat amarah teh kudu aya. Ketika kita diserang ke orang lain,
diserang ya, ku rampok, ku begal, ku musuh, berapa orang mau ngambek, cicing mah. Abi mah da atas lobi akhlak ya dibager tengah bekan. Ya ida sarana kudu ngambek, balas. Bela diri. Lawan, berapa orang dibegal cicing mah. Berapa orang dianiaya diam aja. Nah sebaik-baiknya pertahanan adalah menyerang. Tuh. Ya, mun aya musuh cicing we ki urang tuh nangkisan. Mempertahankan diri terus ngabunuh eta urang teu naon ya dosa. Tenang. Intina mah bahwa seorang itu kadang-kadang merubah karakternya jadi buruk gitu, jadi baik. Ya walaupun sulit bukan berarti tidak bisa dirubah, tapi tinggal diseimbangkan. Yang kita butuhkan cumanlah keseimbangan dalam. Amun perempuan cerewet bagus tak? Bagus, arahkan cerewetna. Jadi naon jadi jubir kampanye atuh. Nanti dirinya cerewet jadi kampanye oma. Dukung saya. Jadi jubir kampanye. Ya, bagus lamun ngaibakan si Soleh, si Bager gitu. Tarangna mah nih herang gitu. Irungna mah nih mancung. Gitu kan? Bager kan? Cerewet kan ngomong wae arahkeun yang baik-baik. Soleh Bager rajin ibadah, bari ngabajuan teh. Diarahkan si bibirna cerewet. Jadi jubir kampanye. Jadi dia lamun cerewet bosan jadikan jadi jubir kampanye. Cicingeun wae bagus teh. Bosan jadikan keur ngajagaan nah tempat-tempat rahasia. Jadi masing-masing kullu syai'in mansiyah. Setiap sesuatu, setiap orang punya kelebihan. Hitong dirobah ta karakter teh cuman diseimbangkan, diarahkan. Gitu. Mau tidur wae arahkeun. Jadi naon? Naon tidur wae. Gitu. Mau makan wae arahkeun. Jadi diseimbangkan. Sakitu heula mungkin yang bisa disampaikan karena sudah jam 6:15. Demikian ya, untuk pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.